Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailani akan memaparkan tugas 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid atau peserta didik adalah anak yang tidak tahu menahu sebelum dikasih tahu oleh gurunya. Saya anggap murid mempunyai potensi yang sama atau bahkan tidak mempunyai potensi sama sekali, sehingga perlu disuapi dalam tanda petik oleh gurunya. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bukan pada muridnya. Guru adalah orang yang paling berkuasa dalam kelas atau dalam pembelajaran. Murid harus tunduk patuh pada gurunya tanpa terkecuali. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang berpusat pada guru akan cenderung membuat siswa pasif dalam belajar. Siswa cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan dikte cara belajarnya oleh sang guru. Pembelajaran dengan cara seperti ini memungkinkan penunggalan media pembelajaran. Penunggalan media pembelajaran terjadi apabila di dalam sebuah proses pembelajaran hanya terdapat satu sumber belajar, yaitu guru. Guru akan dianggap oleh siswa sebagai orang yang selalu benar dalam berpendapat dan siswa hanya bisa menjadi curahan pendapatnya. Tingkat keaktifan guru di kelas pun sangat tinggi karena peunggalan sumber tersebut. Dalam sistem pembelajaran ini, guru lebih banyak ceramah atau memberikan materi, dan pengetahuan hanya dianggap sebagai sebuah nilai transfer yang harus sampai ke siswa. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa setiap murid mempunyai potensi dan bakat yang berbeda-beda yang perlu digali, dilatih, dan dioptimalkan. Kemampuan setiap murid dengan kemampuannya masing-masing. Pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajaran haruslah berpusat pada murid atau student-centered learning. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau anak merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran, dan guru harus sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara atau voice, gambar, dan praktek langsung. Di dalam pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning, terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajar dewasa yang aktif, interaktif, mandiri, bertanggung jawab atas pembelajarannya, mampu belajar di luar kelas, dan memiliki jiwa pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, adanya keleluasaan bagi para peserta didik untuk mengembangkan segenap potensinya, mengeksplorasi, dan mentransformasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual. Yang keempat yaitu alih fungsi guru dari sumber utama ilmu pengetahuan menjadi fasilitator. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Peran atau tugas guru dalam proses pembelajaran meliputi guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. 1. Guru sebagai sumber pembelajar. Guru sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, hendaknya guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa, dan guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator.
Guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman melalui pengelolaan kelas. Sebagai pengelola pembelajaran, guru memiliki 4 fungsi umum, yaitu merencanakan tujuan belajar, mengorganisir berbagai sumber belajar, dan memimpin dan mengawasi. Yang keempat, guru sebagai demonstrator, yaitu peran untuk mempertunjukkan kepada siswa tentang segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan paham terhadap pesan atau informasi belajar yang disampaikan. Guru juga berperan sebagai model atau teladan bagi siswa. Yang kelima, guru sebagai pembimbing, yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Tugas guru adalah menjaga, mengerahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang keenam, guru sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswanya. Yang ketujuh, guru sebagai penilai. Guru sebagai penilai berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan penilaian, maka guru akan mengetahui atau menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga, guru dapat menentukan keberhasilan setiap program-program yang telah direncanakan oleh guru itu sendiri. Kemudian, sebagai guru juga harus bisa memanusiakan manusia. Maksudnya, memanusiakan manusia adalah upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi. Sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal lain yang membuat sakit hati, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.